Shalom, selamat siang saudaraku sekalian. Mari saudaraku untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus mengucap syukur karena semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus kami masih mendapatkan waktu yang terbaik, mendapatkan Tuhan kesempatan untuk bisa lebih baik. Bekerjalah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, pakai hamba-Mu juga, dan sembunyikan juga hamba-Mu di belakang salib-Mu, sebab hamba-Mu Tuhan hanya alat-Mu. Untuk itu biarlah Tuhan Kau sendiri yang mengurapi, memberkati, menguasai, sehingga apa yang diperkatakan itulah yang menjadi isi hati-Mu, menjadi perkataan-Mu. Patahkan yang jahat, patahkan yang sia-sia, tolak yang enggak berguna dalam nama Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, Engkau yang berfirman, Engkau yang berkuasa, Engkau menuntun hamba-Mu lebih lagi untuk ada dalam roh dan kebenaran-Mu, dan untuk menyampaikan isi hati-Mu dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi salam saudaraku ya, jumpa lagi dalam ibadah kita. Saya percaya saudaraku, kalau kita dalam lindungan Tuhan, kalau sampai hari ini sekalipun yang kita lalui sudah banyak saudaraku ya, tapi kita masih terus diluputkan Tuhan, ditolong Tuhan, juga merasakan berkat-berkat Tuhan yang lebih baik. Untuk itu mari saudaraku ya, siapapun kita yang eee, rindu akan Tuhan, ya firman Tuhan bilang kan kita dipuaskan, yang takut akan Dia, ya saudaraku ya saya percaya kita semua akan dilindungi Tuhan. Untuk itu saudaraku, kalau kita hari ini mau bicara, bagaimana kita sampai bisa mencapai garis akhir saudaraku ya, bisa menerima yang terbaik dari Tuhan, baik di dunia maupun nanti saudaraku ya sampai selesai. Ya karena kita tanpa Tuhan, tanpa perlindungannya udah pasti kita nggak akan bisa mencapai apa-apa. Untuk itu saudaraku ya, kita sendiri yang, menentukan itu, kita sendiri yang akan memilih itu. Apakah kita benar-benar sudah ada, bersama dengan Tuhan, sehingga kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti keadaan kita pasti berbeda. Ya, kenapa saya katakan berbeda? Karena penyertaan Tuhan itulah yang juga menentukan hidup kita pasti baik, ya. Perlindungan Tuhan, ya saudaraku ya, itulah. Jadi hari ini yang akan saya sampaikan saudaraku dari Mazmur 34, saudaraku ya. Bagaimana yang sesungguhnya kita ini mendapatkan hidup di hadapan Tuhan, ya, mendapatkan hidup. Jadi kalau mendapatkan hidup di hadapan Tuhan itu apa saja yang bisa kita terima, apa saja yang bisa kita buat itu apa saja, dan itulah saudaraku yang perlu kita, eee, ketahui kalau kita dilindungi Tuhan itu seperti apa, kalau kita bersama dengan Tuhan juga seperti apa. Karena apa saudaraku ya, kalau, mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan, itu sebenarnya bukan semata-mata kekristenan kita itu langsung menunjukkan semuanya tuh ada, semuanya tuh aman, tapi masih ada yang kita harus kerjakan karena di sini saudaraku ya, kita lihat ya dari ayat-ayat ini saudaraku ya, karena kalau yang dilihat gini saudaraku ya, dari ayat 16 seperti biasa saya akan comot yang emasnya buat saya ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Berarti kan masih ada teriakan yang akan mengundang kuasa Tuhan untuk menolong kita. Jadi, Tuhan di sini bisa menunjukkan bahwa hidup kita berarti memang ada di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah katakan ya, kalau hidup di hadapan Tuhan juga seperti apa. Jadi kalau kita berteriak minta tolong lalu Tuhan mendengar menjawab, ya saudaraku berarti memang benar-benar kita tuh ada di hadapan Tuhan. Sekarang kita bicara perlindungan. Bagaimana kalau orang yang dilindungi Tuhan itu sementara kita tidak tahu adanya Tuhan itu seperti apa ya saudaraku ya, karena memang kalau diingatkan di sini mata Tuhan tertuju. Berarti Tuhan melihat orang yang benar di hadapannya dan yang berteriak minta tolong, berarti udah benar juga ada teriakannya. Jadi bukan berarti orang benar tuh udah langsung diem aja, ya nggak perlu lagi, ya udah kita udah benar, udah nggak perlu begini begitu, kenapa? Ya udah benar, sehingga nggak perlu lagi, berteriak-teriak lagi, mungkin, doa juga nggak usah teriak, saudaraku, ada saatnya kita harus berteriak juga, ada saatnya, tapi kalau mungkin berteriak-teriak ya itu lain lagi, tapi kalau dibilang berteriak berarti memang kita berseru sebagai orang yang sudah percaya, orang yang sudah benar,
untuk mendapatkan pelindungan, masih harus berseru, masih harus berteriak untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan jawaban, masih harus berseru. Nah itu saudaraku ya, jadi yang saya mau katakan dilindungi Tuhan ternyata memang masih ada ya saudaraku yang harus kita kerjakan untuk mendapatkannya, untuk menerimanya apa yang Tuhan janjikan. Bahwa hidup orang benar itu dilindungi itu seperti apa. Kalau kita benar di hadapan Tuhan juga seperti apa. Kalau kita berdoa sebagai orang benar, disitulah kita bisa lihat kalau hidup kita benar ternyata ya Tuhannya melihat kita semuanya. Nah, kembali lagi saudaraku ya, eee, ayat yang ke-20 dikatakan, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Kemalangannya banyak. Jadi orang benar di sini saudaraku, ternyata orang benarnya saudaraku secara firman Tuhan enggak seperti yang kadang kita pikirkan kalau sudah hidup benar itu ya tinggal menunggu atau diem aja atau nggak usah action atau nggak usah bereaksi apa-apa. Tinggal nunggu nanti Tuhan juga jawab atau Tuhan tolong. Saudaraku bagaimana kalau orang benar ternyata memang masih banyak pergumulan. Orang benar masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Saudaraku ternyata orang benar di sini, orang benar itu orang yang berjuang dalam kebenarannya sampai mencapai kemenangan atau mencapai garis akhir yang menentukan hidupnya, dia menang, dia berhasil, dia diberkati. Ini saudaraku ya, jadi orang-orang benar di sini saudaraku yang dikatakan orang benar yang menurut ukuran firman Tuhan. Jadi benarnya karena kita memang kita percaya, kita berseru kepada Tuhan. Lalu benarnya juga di sini saudaraku, ya kita banyak masalah, tetapi kita bisa tertolong. Di situ kelihatan bahwa orang benar tuh dilindungi Tuhan, dekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Nah ini saudaraku ya, jadi kalau saudaraku mungkin untuk lebih lanjut supaya kita udah dapet duluan. Ternyata di sini benar menurut ukuran firman Tuhan itu, ya di dalam kebenarannya kita memang harus terus mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan di sini. Karena apa? Karena itulah yang dibilang benar karena memang kita memperjuangkan sampai bisa lihat, eee, ya maksud saya tadi saudaraku ya, bagaimana orang yang dilindungi Tuhan. Jadi dengan dasar kebenaran itu dalam kehidupan kita, untuk kita bisa berdoa gitu ya saudaraku ya. Untuk bisa berdoa, lalu juga untuk bisa lepas dari masalah. Jadi dasarnya apa saudaraku ya, bisa dilihat dilindungi Tuhan, tetap dasarnya benar. Ada kebenaran itu di dalam kehidupan kita, begitu kita berseru akhirnya kita mendapatkan ya, pertolongan dari Tuhan, lalu begitu kita berseru, saudaraku, ya kita bisa dilepaskan. Jadi ternyata kalau kita nggak benar, susah untuk ditolong saudaraku ya. Susah untuk lepas, kenapa? Waktu berdoa itu loh. Jadi Tuhan melihat tertuju kepada orang benar. Jadi kalau kita, di dalam perlindungan Tuhan, ternyata tetap dasarnya itu kebenaran, ya, kebenaran. Jadi hidup karena memandang Tuhan. Ya, hidup karena percaya Tuhan sehingga waktu berteriak, waktu berseru, ya di situ baru lihat bahwa ya Tuhan menolong seseorang. Tuhan menolong kita. Kenapa? Karena selama ini memang kita hidup benar. Selama ini memang kita hidup di dalam Tuhan dan kita berdoa, kita juga berharap kita berseru sama Tuhan akhirnya kita bisa lihat, oh ya benar orang benar itu dilindungi Tuhan. Jadi saudaraku mau lihat perlindungan Tuhan, jangan langsung terima begitu saja saudaraku ya. Jangan berpikir maksud saya terus saudaraku mau terima begitu saja. Jangan kita terus, oh ya santai, lalu nanti masalah pasti lepas, pasti nanti doaku dijawab. Saudaraku kalau doa dijawab itu artinya berdoa, ya kan. Kalau lepas berarti memang kita berjuang untuk melepaskan. Nggak mungkin saudaraku, "Oh pasti saya dilepaskan sementara begini." Ya, terikat tapi bilang, "Percaya saya dilepasin." Yang lepasin siapa? Saudaraku kita harus berteriak minta tolong. Kita harus berteriak minta dilepaskan. Dan di situ saudaraku ya, ternyata kita bisa lihat perlindungan Tuhan, ya dasarnya ada kebenaran dalam kehidupan kita, baru waktu kita berseru, minta tolong, minta dilepaskan, baru bisa lepas. Jadi saya percaya hari ini pasti semuanya, oh pengen ditolong Tuhan. Amin saudaraku ya.
Hari ini pasti saudaraku pengen Tuhan dengar doanya, pengen Tuhan lepaskan. Saudaraku, saya percaya itu. Tetapi balik lagi saudaraku ya, seberapa kita bisa percaya sama Tuhan, seberapa juga kita bisa mengandalkan Tuhan, sampai kita bisa lihat Tuhan turun tangan buat hidup kita. Nah itulah saudaraku ya, kita lihat di sini dari ayat 2 ya saudaraku ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini perhatikan saudaraku ya, mulutnya ini penuh dengan puji-pujian. Masih ada di segala waktu dibilang, dan puji-pujian tetap di dalam mulutnya. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Oh, di sini saudaraku ya, ternyata ada kehidupan ya, kehidupan dalam pujian. Satu, berarti present worship itu bagus saudaraku ya. Bersama-sama memuji Tuhan, ya, bersama-sama ya menyembah Tuhan. Jadi mulut kita ini nggak boleh untuk mengatakan yang nggak baik. Mulut kita harus mengatakan yang benar untuk memuji-muji Tuhan. Jadi kalau bisa justru mulut kita ini penuh dengan nyanyian. Ya, saudaraku, penuh dengan puji-pujian. Lalu ditambah kebersamaan kita, oh ya, kita sama-sama kalau sendiri aja udah penuh, ya dengan bersama-sama saudaraku, disitulah saudaraku ya, kita bisa merasakan hadirat Tuhan dan kita bisa merasakan, di mana Tuhan benar-benar hadir karena Tuhan bertata di atas pujian. Ya saudaraku ya, Tuhan bertata, Tuhan hadir di dalam puji-pujian kita. Jadi kalau kita orang benar, saudaraku, kita lihat, saudaraku, kehidupannya saudaraku ya, mulutnya penuh dengan pujian, bahkan bersama-sama ya, kalau saudaraku kita bisa ya mendengar saudaraku ya dengan dan bersukacita ya, kita di sini bermegah, bermegahnya di sini saudaraku bukan sombong saudaraku ya, bukan melakukan sesuatu yang nggak baik, tapi di sini benar-benar ada keagungan, ada kemegahan, tetapi semua itu di dalam Tuhan karena kita sedang memuji-muji Tuhan. Jadi orang benar saudaraku memang landasan utamanya memang tidak mencela Tuhan, tapi memuji Tuhan. Ya, Tuhannya ditinggikan, Tuhannya diagungkan. Jadi dengan kita suka menyanyi, dengan kita suka memuji, apalagi mau bersama-sama saudaraku ya. Saya percaya saudaraku, disitulah hadirat Tuhan, disitulah kuasa Tuhan. Dan disitulah Tuhan juga mau hadir, bahkan bertata di atas pujian. Dan di situ saudaraku kita bisa lihat orang benar. Kalau kita lihat, ya saudaraku perhatikan ya bagaimana Daud sampai dibilang, ya dia bisa dikatakan nggak waras atau nyamar jadi orang gila. Memang seperti itu juga. Waktu menyanyi ya sering kalau kita memang nyanyi mungkin agak aneh ya secara dunianya. Mungkin orang lihat apalagi kalau orang tua nari-nari atau ya buat saya dulu saya udah pernah bersaksi saudaraku ya. Saya dulu aneh kenapa kalau orang Kristen tuh bisa nyanyi, ya orang-orang tua bisa nari atau bisa tepuk tangan, buat saya juga aneh. Ya, akhirnya begitu saya tahu saudaraku ya kebenaran, tahu firman Tuhan terekspresi secara tanpa sadar saudaraku ya. Kenapa? Karena memuji Tuhan itu sebenarnya kan sudah ada kalau kita tuh tahu Tuhan, kenal Tuhan, di sini udah ada, di mulut udah ada saudaraku, udah penuh. Sehingga tinggal mengekspresikan saja bahwa, oh ya ada Tuhan, sehingga kita pengen memuji-muji Tuhan, pengen menyembah Tuhan. Ya itulah saudaraku keinginan. Kalau kita yang sudah di dalam Tuhan, keinginannya itu tidak merendahkan atau tidak mencela, atau bahkan tidak menjadi tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi mau menjadi yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi hidupnya memang penuh dengan pujian. Makanya anak-anak Tuhan harus senang menyanyi ya, menyanyi buat Tuhan ya. Senang memuji Tuhan daripada marah-marah, apalagi maki-maki, kata-kata kotor. Saudaraku, maaf itu nggak ada gunanya, bahkan itu tidak ada berkatnya apa-apa saudaraku. Tapi buat kita yang benar-benar bersama dengan Tuhan, lalu saudaraku mau mengerjakan ini, saudaraku dengan memuji-muji Tuhan, saudaraku akhirnya kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu hadir, bagaimana Tuhan itu juga mau bersama dengan kita, saudaraku, ketika kita memuji-muji Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus sudah ada di dalam mulutnya itu puji-pujian ya. Kita belajar dari Daud ya saudaraku ya. Sampai seperti orang gila memuji Tuhan. Yang penting Tuhan hadir buat saya secara pribadi begitu saudaraku ya. Yang penting Tuhan hadir. Kenapa Tuhan perlu hadir saudaraku? Ya karena satu-satunya yang kita harapkan untuk menolong, satu-satunya yang kita harapkan untuk membuat hidup kita baik saudaraku ya, untuk bisa sukacita, cuma Tuhan saudaraku ya. Kenapa? Karena memang tidak ada satupun pribadi yang bisa kita harapkan untuk datang terus, "Tolong dong hibur saya, tolong dong
bantu saya, nggak ada saudaraku ya. Tetapi hadirat Tuhan, kita semua pasti udah rasakan itu. Untuk itu saudaraku, mempertahankan kita untuk hidup dalam Tuhan itu nomor satu, memang kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap bernyanyi buat Tuhan, karena sering saudaraku, karena kita ada kesibukan-kesibukan yang lain sehingga kita lupa memuji Tuhan. Ya, bahkan seringnya malah ngomel-ngomel, ya marah-marah. Kenapa? Karena memang terlalu stres sehingga untuk Tuhan ini nggak ada. Ya saudaraku, untuk memuji Tuhan ini nggak ada. Kenapa? Kurang waktunya ya saudaraku ya. Tapi kita lihat ya saudaraku, karena di sini tuh ya kita lihat ya muliakan Tuhan ya, karena Tuhan ya jadi istilahnya bukan mulutnya, jiwanya, memang semuanya bergerak untuk Tuhan. Dan dari situlah saudaraku kita bisa tahu bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan, karena ada ayat yang selanjutnya nanti kita lihat, ya saudaraku, "Aku telah mencari Tuhan, lalu yang menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Ini saudaraku ya, jadi kalau anak Tuhan itu nggak perlu malu saudaraku, nggak perlu gengsi-gengsian juga, nggak perlu saudaraku ya, munafik-munafik juga. Pokoknya anak Tuhan itu apa adanya, ya memuji Tuhan, hidup dengan ya orang yang mencari Tuhan seperti apa saudaraku hidupnya. Ya kalau kita mencari Tuhan berarti ya memang hidupnya harus benar-benar menunjukkan saudaraku atau bahkan, eee, memandang Tuhan. Kalau memandang Tuhan memang dunianya seperti apa, kanan kirinya seperti apa, enggak pusing. Yang dilihat hanya Tuhan. Dan di situ saudaraku kalau kita memandang Tuhan, ya saya percaya di sini kita tahu Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melepaskan. Jadi kalau saudaraku mau mengharapkan Tuhan lebih hadir, enggak ada yang lain. Dia hadir dalam pujian kita. Kita bermegah di dalam Tuhan, kita bersukacita di dalam Tuhan. Semua yang kita bisa dapatkan itu, saudaraku, hanya di dalam Tuhan. Jadi yang mencari Tuhan dibilangkan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran." Saudaraku, siapa yang nggak gentar ya, siapa yang nggak takut menghadapi hidup ya. Saya merasakan saudaraku, hari-hari tanpa Tuhan banyak yang kita khawatirkan. Hari-hari tanpa Tuhan banyak yang kita takutkan, ya. Banyak saudaraku, kenapa? Karena ini, ya apa saja saudaraku yang mungkin, kadang-kadang ya kalau ibu-ibu nomor satu yang ditakutin apa? Anaknya, nanti bagaimana, jodohnya siapa, ya masa depannya gimana, itu biasanya kalau saya nih ya, nggak tahu kok saudaraku, nomor satu tuh yang di pikiran saya pokoknya kalau hidup saya nih dunia saya baik di hadapan Tuhan, biar keturunan saya juga baik, anak-anak saya juga baik, ya ke depan diberkati. Jadi kita nggak mikir apa-apa tetapi ya lebih ke memikirkan ke masa depan anak-anak. Karena kalau, jarang ibu-ibu biasanya kalau mikirin diri sendiri. Ya biasanya kalau orang tua normal mungkin bapak-bapak juga, ibu-ibu juga, pasti akan berpikir, ya masa depan keturunannya, masa depan anak-anaknya. Nah, bukan berarti mengurangi rasa hormat saudaraku yang belum punya keturunan. Semuanya pasti akan mengharapkan hidup yang baik, itu aja menurut saya. Mau punya keturunan, nggak punya keturunan, pasti akan melihat gimana Tuhan, oh saya bisa aman, gimana saya bisa sukacita, mau sendirian kah, mau berdua kah, mau punya anak atau belum saudaraku ya. Percaya saja bahwa hidup di hadapan Tuhan itu enggak akan pernah kesepian kalau kita memuji Tuhan. Nggak akan pernah kekurangan berkat, saudaraku ya. Karena apa? Ya kita lihat nanti, saudaraku ya, kalau dibilang ya nanti ada di sini saya katakan, saya bacakan di ayat 11-nya, "Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Saudaraku, siapa yang nggak butuh kebaikan? Hidup nih, ya. Siapa yang nggak butuh kebaikan, dalam hidupnya? Semua saya rasa membutuhkan, eee, hidup yang lebih baik. Nah itu saya katakan tadi saudaraku ya, karena di sini yang mencari Tuhan ya saudaraku. Jadi kalau kita yang mencari Tuhan tadi kan ayat 11 sama ayat yang 5 saudaraku perhatikan ya, aku telah mencari Tuhan dan mendapat apa? Jawaban dan kelepasan. Dan di sini saudaraku ya yang mencari Tuhan itu nggak kekurangan satu hal yang baik. Jadi ya kita bisa belajar dari, nabi-nabi dulu, orang-orang dulu yang percaya Tuhan, saudaraku ya susah payahnya untuk mencari Tuhan. Ya kita lihat hasil akhirnya walaupun mungkin nggak mudah ya saudaraku ya, tapi ya kita ini ya sama aja untuk hari ini saudaraku bicara untuk dilindungi Tuhan itu, ya kita yang harus benar-benar mencari Tuhan. Jadi kalau saudaraku, ya sama aja kalau saudaraku, "Oh ya saya supaya nggak kehujanan."
terus saudaraku nggak mau bikin atap, ya tetap aja kehujanan. Saya mau, nggak kena panas, terus saudaraku nggak cari tudungnya, tetap aja panas. Begitu juga saudaraku ya, kalau kita merasakan, oh ya saya mau dilindungi, saya mau dijaga Tuhan, terus saudaraku nggak cari Tuhan, ya siapa yang mau mencari kita, yang mau menjaga kita saudaraku ya. Jadi masih harus memuji Tuhan, yang kedua masih harus mencari Tuhan. Kenapa? Ya karena kalau kita nggak ketemu, nggak mencari, ya tentu kita nggak mendapatkan itu, ya mendapatkan, dindingnya, nggak mendapatkan atapnya, sehingga dari mana kita bisa terlindungi? Karena tidak ada yang dicari. Makanya saudaraku ya, masih harus kita ini, mencari Tuhan. Jadi dengan memuji-muji Tuhan untuk apa? Mengundang Tuhan. Lalu kita mencari saudaraku di sini, ya supaya kita bertemu dan kita bisa merasakan bahwa Tuhan benar-benar menyatakan bahwa Dia menolong kita, melepaskan kita. Akhirnya, oh kita bisa merasakan, oh luar biasa Tuhan kita ya, dahsyat Tuhan kita. Kenapa? Ya, saya merasa lega. Saudaraku merasa lega aja sudah enak, saudaraku. Gimana kalau saudaraku dilepaskan dari hutang, dilepaskan dari sakit, dilepaskan dari beban, gimana sukacitanya? Makanya kebanyakan anak-anak Tuhan, waduh kalau memuji-muji Tuhan biasanya, oh udah luar biasa ya, angkat-angkat tangan, tepuk tangan, bahkan nangis, bahkan juga sepenuh hatinya. Kenapa? Karena udah merasakan, iya kalau kemarin ditolong kita berharap terus ke depan kita akan ditolong. Kok kemarin dilepasin, kita berharap terus ke depan dilepasin. Jadi jangan ngurangin pujiannya, jangan ngurangi cari Tuhannya. Amin saudaraku ya. Kita harus tambahin terus, bersama-sama kita memuji Tuhan, bersama-sama kita mencari Tuhan supaya apa yang sudah kita alami, kita akan terus menerima yang lebih lagi ya. Supaya kita nggak kekurangan, kebaikan Tuhan maksud saya ya, di sini supaya kita tunjukin. Jadi saudaraku jangan kalau lagi biasanya gini nih, kalau lagi enak hidupnya, wah nyanyinya seru. Tapi kalau lagi nggak enak cemberut, saudaraku jangan. Justru kalau lagi susah, saudaraku ya, nyanyinya lebih seru lagi, ya. Tapi kalau nggak susah, ya tambahlah saudaraku. Sedangkan susah aja harus, berarti kalau nggak susah ya lebih lagi ke Tuhannya. Dari mana kita mendapatkan ya dari situ kita dapatkan, kita berjuang terus untuk mendapatkan yang dari Tuhan. Itulah saudaraku ya. Jadi kita bisa merasakan bahwa memang benar di dalam Tuhan itu kita mendapatkan ya segala sesuatu saudaraku dengan ajaib, tetapi kitanya yang harus action juga. Ada juga yang kita gerakin, ada juga. Jadi mulut kita bukan hanya bergerak untuk berdoa saja, bergerak untuk memuji Tuhan. Saudaraku disitulah saudaraku ya, kemenangan orang benar itu biasanya kalau kita berperang saudaraku, bukan tenaga dulu, biasanya yel-yelnya dulu, nyanyi dulu. Ya coba kalau sudah jadi supporter, apa yang dibilang? Ya hore hore, entah tepuk tangan, entah apa. Belum menang juga kita udah mengatakan menang. Anak Tuhan harus bicara kemenangan itu lebih dulu, walaupun masih dalam perjuangan. Oh saya masih, ya kapan saudaraku? Ya kita belajar juga dari Daud saudaraku ya. Bagaimana kita bisa melihat orang menang kalau saudaraku sudah suaranya aja nggak ada, teriakannya nggak ada, gerakannya nggak ada. Iya, saudaraku, saya rasa tanda-tanda untuk menang itu belum, eee, apa namanya, sulit untuk dilihat. Padahal kalau orang menang biasanya apa, ya dia udah melakukan segala cara untuk bisa menunjukkan bahwa dia bisa, dia menang, dia berhasil, ya kan. Petinju gimana, belum menang udah gini-gini dulu, udah tonjok-tonjok dulu. Begitu juga saudaraku, ya belum menang kita udah tepuk tangan duluan. Itulah saudaraku ya semangat orang percaya juga harus seperti itu. Jangan saudaraku ya minder, tunjukkan muka supaya berseri-seri mukanya. Jadi kalau saudaraku jangan mentang-mentang punya masalah murung, jangan mentang-mentang punya, utang banyak saudaraku cemberut, jangan. Tunjukkan kemenangan itu. Kita orang benar, kalau kita orang benar, ada masalah banyak tadi saya sudah sebutkan, saudaraku ayat masa yang pertama tadi ya saudaraku ya, supaya kita benar-benar ya, orang benar tuh masih tertuju kepada Tuhan, masih memandang Tuhan, masih berseru sama Tuhan, lalu disitulah saudaraku kemalangan banyak. Tetapi Tuhan melepaskan, kenapa? Karena memang kita memandang Tuhan. Kita perlihatkan supaya muka kita berseri-seri. Tuhan ini aku, ya lihat aku Tuhan, di wajahku pasti Tuhan udah melihat. Ini wajah sakit, wajah banyak masalah, wajah punya hutang, wajah ya saudaraku banyak saudaraku saya rasa yang dialami anak Tuhan kalau dibilang apa di sini, ya kemalangan orang benar itu banyak. Jadi kalau saudaraku bilang orang benar, oh orang benar tuh nggak ada masalah. Belum, saudaraku belum benar berarti. Karena semakin kita tahu kebenaran, kita makin lihat banyak masalah. Tetapi kita juga lihat
banyak kemenangannya. Ya, kita nggak bisa hitung saudaraku kalau hidup dengan Tuhan, kemenangan yang kita bisa capai. Di sini saudaraku makanya kita tunjukin muka kita kepada Tuhan supaya berseri-seri. Jadi orang melihat juga, kok kamu bisa sukacita ya? Kok banyak masalah kamu kok bisa seperti ini, seperti ini. Sepertinya nggak punya masalah. Punya beban seperti nggak punya beban. Sebenarnya berduka tapi nggak juga kelihatan berduka. Kenapa saudaraku ya? Disinilah Tuhan menunjukkan wajahnya kepada kita. Makanya kalau saudaraku, ya Tuhan menyinari dengan wajahnya. Wajah siapa saudaraku? Saya percaya saudaraku kita juga yang punya wajah mau dibawa kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku kita nggak butek, kita nggak suntuk. Tetapi kita juga bisa dibukakan untuk bisa melihat bahwa apapun yang saya alami pasti saya akan mengalami juga kemenangan. Apapun yang saya hadapi pasti saya akan mengalami sesuatu yang lebih baik juga. Nah inilah saudaraku ya. Orang yang tertindas ini berseru-seru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Saudaraku orang yang tertindas. Tertindas di sini bukan berarti dijahatin aja saudaraku ya. Tertindas masalah. Tertindas keadaan-keadaan apapun yang menindas kita hari ini. Ya saudaraku kalau kita menyadari di sini bukan berarti kita ini yang sudah berdoa sudah benar di hadapan Tuhan. Lalu saudaraku enggak ada penindasan lagi. Penindasan itu bisa saja terjadi dalam banyak hal saudaraku. Dalam banyak hal. Tertindas. Kadang-kadang aduh saya nggak sengaja atau bahkan saya nggak buat itu. Tetapi tahu-tahu kita diperlakukan, ditindas. Nggak baik saudaraku. Itulah kebenarannya kita hidup. Jadi kita orang yang hidup dengan Tuhan. Bukan berarti hidupnya mulus saudaraku ya. Tapi hidupnya terjal. Bahkan mungkin juga lembah-lembah. Bahkan juga kekelaman. Tapi kita tahu kita punya gembala. Kita tahu kita punya Bapa. Kita tahu. Ya, kita punya perlindungan. Jadi kalau saudaraku hidup dengan Tuhan, jangan saudaraku berpikir yang mulus-mulus terus. Terus saudaraku kalau lagi kasar sedikit atau terjal sedikit saudaraku putus asa, ninggalin Tuhan. Saudaraku mengambil jalan pintas yang tidak bersama dengan Tuhan. Jangan tertipu saudaraku ya. Anak Tuhan hidupnya dalam kesulitan. Ya. Orang-orang benar hidupnya juga dalam kesusahan. Hidupnya juga dalam masalah banyak saudaraku ya. Jangan tertipu. Kalau udah ada masalah langsung, oh Tuhan gak baik. Kalau ada cobaan, oh Tuhan jauh. Saudaraku jangan tertipu. Tuhan ada justru di saat kita di posisi yang paling gak baik. Kenapa? Karena memang itulah kuasa Tuhan. Tuhan mau menyatakan perlindungannya. Tuhan mau menyatakan pertolongannya bahwa Tuhan itu melindungi bukan hanya membungkus begini. Tetapi Tuhan melindungi di sini juga melepaskan termasuk ya bagaimana Tuhan kalau melindungi itu ya yang tertindas tentu dilepaskan dong. Yang berteriak dijawab. Itulah cara Tuhan. Makanya kalau saudaraku mungkin hari ini saudaraku berpikir bahwa ya sudahlah memang udah begini atau bahkan hidupnya udah seperti ini. Lalu saudaraku berpikir Tuhan gak lihat. Saudaraku selama ini hidupnya dengan siapa? Kalau selama ini saudaraku hidup dalam Tuhan. Kalau selama ini saudaraku memang hidup sudah mengasihi Tuhan. Saudaraku, walaupun banyak masalah, jangan berpikir bahwa Tuhan gak lihat. Makanya tunjukkan wajahmu kepada Tuhan. Wajah kita tunjukin sama Tuhan. Supaya kita bisa berseri-seri, tidak murung, tidak putus asa. Ya, tidak menjadi kecewa, tetapi menjadi justru sukacita karena apa? Tahu siapa Tuhannya. Tahu siapa yang dikenalnya bahwa itu yang akan membawa hidupnya lebih baik. Makanya saudaraku kalau dibilang meluputkan. Jadi karena apa di sini bisa diluputkan? Karena memang kita sudah di dalam Tuhan, hidup kita sudah ada di dalam Tuhan. Untuk itu dengan menunjukkan wajah supaya Tuhan memang memandang kita bukan berarti untuk langsung aja yang kita terima, tetapi untuk membuat wajah kita lebih dulu berseri-seri atau berkemenangan. Jadi kelihatan saudaraku dari wajahnya bahwa nanti akan berhasil, nanti akan berkemenangan. Dilihat dari mana saudaraku karena kita terus bersukacita, kita terus memuji Tuhan, kita terus mencari Tuhan, kita terus juga saudaraku ya berseru-seru ya saudaraku ya kepada Tuhan karena tahu bahwa Tuhan ini mendengar. Ya.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, baik orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudaraku, kalau bicara nggak kekurangan, saya rasa semuanya pasti senang. Ini nggak kekurangan apa, saudaraku ya? Ya, nggak kekurangan apa? Kekurangan ini banyak, saudaraku. Ya, kekurangan itu banyak. Jadi coba kalau saudaraku bilang, Tuhan itu selalu ya hidup dalam kecukupan, dia beri, berkati secukupnya. Cukup itu berarti lengkap. Kalau dibilang cukup berarti sempurna. Saudaraku kalau ngomong cukup kayaknya kurang banyak. Kadang-kadang kalau ngomong, ah kok cuman cukup sih. Saudaraku nggak tahu. Bilang cukup tuh berarti semuanya ketutup. Nah, kalau ngomong cukup, semuanya nggak ada yang bolong, semuanya tertutup. Makanya saudaraku, kalau dibilang ya supaya kita bisa merasakan kebaikan, kebaikan Tuhan di sini saudaraku ya, karena kita memang udah hidup di dalam Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu juga harus terus ada saudaraku, karena kalau yang di ayat 10 tidak kekurangan ya saudaraku ya, supaya tidak kekurangan karena takut akan Tuhan, supaya juga selanjutnya tidak kelaparan dan tidak kekurangan sesuatu hal yang baik, semuanya kita bisa menerima saudaraku ya, karena Tuhannya ada. Jadi saudaraku mau merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan gimana? Kalau kita nggak memuji-muji Tuhan bagaimana? Tentu kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Karena kita memang hidup bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Lalu juga benar-benar eee, mendapatkan Tuhan. Sehingga di sini saudaraku ya, orang yang mencari Tuhan dibilang nggak kekurangan, nggak kelaparan, nggak kekurangan yang baik. Saudaraku di sini tekanannya, cari Tuhannya tuh nggak asal. Cari Tuhannya itu benar-benar kalau tadi dibilang memuji-muji Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, mencari Tuhan, bahkan berteriak, berseru, minta tolong dilepaskan. Saudaraku, berat perjuangan di dalam Tuhannya. Di sini tidak hanya sekali-sekali, ya. Tidak hanya sekali-sekali, tapi berjuangnya di dalam Tuhan sudah terus ada. Jadi di dalam Tuhannya di sini saudaraku ya, sudah dirasakan kebaikan Tuhan itu sehingga tidak ada saudaraku ya kalau dibilang singa-singa muda merana kelaparan. Saudaraku tahu bagaimana singa-singa muda kalau kelaparan? Saudaraku, singa itu sebenarnya ya susah untuk ya dia akan kuat istilahnya, bisa kelaparan. Kalau kita saudaraku ya orang yang mencari Tuhan ternyata yang mencari Tuhan ini saudaraku enggak sama dengan yang dibilang mencari dunia. Mencari Tuhannya di sini yang sudah benar-benar mendapatkan Tuhan. Sehingga hidupnya sudah bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan memuji-muji Tuhan, berdoa berseru kepada Tuhan. Lalu bekerjanya juga di dalam Tuhan, bukan asal bekerja. Ya saudaraku, sekalipun itu nyangkul tetap berdoa, sekalipun itu berdagang tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Apapun yang dikerjakan, mungkin mau saudaraku mau berdagang kah, mau usaha apapun itu, Tuhannya nggak dilupakan. Itu tandanya bahwa hidup di dalam Tuhan, sudah terus berseru kepada Tuhan sehingga wajahnya dipandang Tuhan, semua hidupnya dilihat Tuhan dan di situ kita rasakan eee, orang bisa merasakan maksud saya, bagaimana Tuhannya baik luar biasa. Kenapa? Karena di setiap langkahnya, usahanya, pekerjaannya, melihat bukti, melihat hasil, melihat penyertaan Tuhan. Sehingga sukacitanya nggak berhenti, ya untuk kepada Tuhannya juga nggak berhenti. Jadi takut akan Tuhan berarti memang hidupnya sudah benar-benar tidak di luar daripada Tuhan. Tapi benar-benar sudah mengikuti Tuhan ya. Itulah saudaraku ya, kita lihat, marilah anak-anak, dengarkanlah, aku akan, maaf saudaraku ya, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Saudaraku lihat tadi ya, ini berkaitan saudaraku, ayat 10 saudaraku ya. Takutlah akan Tuhan, orang-orang yang kudus. Kok orang kudus masih harus takut Tuhan? Kalau di sini dikatakan apa? Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Saudaraku jadi ini, kalau takut akan Tuhan itu jadinya baik, dari kecil kita mengajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan. Jadi kita memanggil yang lebih muda dari kita. Kita memanggil saudaraku, kita mengajak supaya semua orang takut akan Tuhan saudaraku ya. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Ya saudaraku,
Pasti kalau kita mikirin anak-anak kita ke depan, ya dibikin tabungan-tabungan untuk apa? Supaya nggak kekurangan. Saudaraku, tapi ajaran di sini supaya kita tahu ya, takut akan Tuhan itulah yang membuat kita nggak kekurangan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan berarti hidupnya dengan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan berarti hidupnya mencari Tuhan. Hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Dan itulah saudaraku ya, saya percaya hasilnya pasti bisa dilihat, bisa dirasakan semua orang. Makanya kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan baik ya buat kita. Makanya kalau kita yang takut akan Tuhan, ya di sini yang belum takut supaya diajarin. Kita juga harus mengajarkan orang lain supaya dengan takut akan Tuhan di situ saudaraku ya bisa ya kita bisa merasakan bahwa Tuhannya baik, Tuhannya itu menunjukkan kasih setianya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudaraku beda ya orang yang mencari Tuhan, ya. Orang yang mencari Tuhan udah pasti saudaraku seperti tadi. Saudaraku lidahnya, mulutnya nggak akan mengucapkan yang tidak baik. Ya makanya di ayat yang pertama tadi saya bilang ayat 2 saudaraku ya. Dan 3 saudaraku supaya benar-benar kita memuji-muji Tuhan saudaraku ya. Itulah satu bukti bahwa kita ini memang hidup ya tidak melakukan yang jahat. Makanya kalau kita yang dibilang hidup di dalam Tuhan itu kita nggak mau lagi mendekat kepada yang nggak baik. Nggak mau lagi mendekat kepada yang tidak suci. Jadi kalau orang-orang kudus juga, orang-orang benar juga. Jadi kalau kita udah hidup dalam benar, udah hidup takut akan Tuhan, saudaraku, kita harus benar-benar menjauh. Menjauhnya di sini untuk apa saudaraku ya? Untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Karena nggak mungkin saudaraku kalau kita jahat, ya mulut kita nggak baik, dekat dengan Tuhan. Jadi saudaraku kalau anak-anak Tuhan mulutnya masih kotor, perkataannya masih nggak memuji Tuhan atau tidak terpuji. Saudaraku maaf di situ kan ya bagaimana kita mau menemukan yang baik. Ya kalau dibilang ya suruh jauhin yang jahat saudaraku ya. Dan suruh cari perdamaian saudaraku ya berarti kita tidak boleh berbicara yang nggak baik. Ya, kalau cari perdamaian berarti ya cari yang baik saudaraku, supaya nggak bertengkar. Karena Tuhan pasti nggak mau melihat orang yang bertengkar. Tuhan mau orang yang bersekutu, orang yang berkumpul, orang yang satu pikir. Kenapa? Karena disitulah saudaraku ya Tuhan kita bisa menunjukkan ya di sini supaya kita bisa lihat bahwa kita yang bersama dengan Tuhan memang hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudaraku bisa merasakan di sini ya kalau dibilang jauhilah ya itulah saudaraku, jadi kalau udah kita merasakan dekat dengan Tuhan, lalu saudaraku masih terus melakukan yang jahat, tentu tidak bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau kita udah tahu kita dekat dengan Tuhan, berarti kita harus menjauh dari yang nggak baik. Ya, kita berjuang terus untuk bisa damai sejahtera, untuk hidup dalam damai di sini, damainya seperti apa ya? Damainya damai yang benar-benar dari Tuhan. Jadi tidak mau melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Karena di situ ya berusahalah, ya di sini dibilang berusahalah mendapatkannya. Berarti untuk damai aja kita berjuang. Kita harus selalu bisa, harus selalu dapat, harus selalu hidup seperti itu. Jadi itulah yang saudaraku, jangan cari musuh. Kalau anak Tuhan itu nggak boleh cari musuh, cari damai. Ya, jadi kalau saudaraku ya anak Tuhan itu sifatnya beda, saudaraku ya membawa damai, cari damai. Saudaraku kalau cari musuh gimana? Gampang, cari damai susah. Makanya sedapat-dapatnya berusaha untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena cari damai itu memang hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus itu susah untuk berdamai. Jadi kalau saudaraku mau mendapatkan berkat Tuhan, jangan cuma cari yang lain-lain. Damai juga harus kita dapatkan. Kenapa tandanya Tuhan hadir juga ada damai sejahtera? Jadi kalau saudaraku ada damai ya berarti ada Tuhan. Dan disitulah saudaraku ya orang-orang benar itu bisa dilihat ya kalau dibilang mau umur panjang. Coba aja saudaraku kalau biasanya orang susah terus, bertengkar terus, ribut terus. Ya darah tinggi naik, semuanya naik. Gimana mau umur panjang? Saudaraku ya, jadi kenapa sih harus berusaha cari damai? Ya kalau damai itu kan keadaan ya bisa tenang, keadaan bisa enak. Kenapa? Ya saya percaya semua jadi normal, kenapa? Kalau dibilang hati yang gembira obat, saudaraku ternyata enggak. Makanya jangan dibuat-buat ketawanya. Ya saudaraku kadang-kadang hati gembira obat buat-buat ketawanya. Enggak bisa seperti itu.
Kita mencari ini saudaraku mendapatkan apa sih harus cari damai? Karena disitulah saudaraku kalau dibilang ini berhubungan dengan umur panjang. Saudaraku ya supaya umur panjang juga saudaraku ternyata bisa kita minta tapi kita juga harus berjuang. Untuk umur panjang juga perkataan kita juga nggak boleh mengutuk selalu. Ya karena kutuk itu apa? Kutuk itu kan menghukum sifatnya saudaraku ya. Kutuk itu sifatnya juga membuat orang itu terpenjara. Entah terpenjara dengan penyakit, terpenjara dengan masalah, atau apapun juga saudaraku bisa aja. Makanya kita nggak boleh mengucapkan yang nggak baik. Harus mengucapkan yang benar, disitulah berkat itu saudaraku ya. Jadi kalau orang yang mau diberkati Tuhan, ya saudaraku mau umur panjang, cari damai. Saudaraku, supaya apa? Semua biar normal. Tidak ada kelebihan. Coba saudaraku walaupun diem-diem kelihatannya baik-baik aja. Saudaraku kelihatan nggak ada apa-apa, tapi saudaraku kalau kita nggak benar di hadapan Tuhan, ya semuanya tuh bisa bisa naik saudaraku ya. Jangan saudaraku begitu naik baru baik. Oh ya daripada nanti tensinya naik. Jadi ya diusahakan baik. Ya itu sih bagus-bagus saja, tapi ada bagusnya kalau saudaraku punya dasarnya memang benar di hadapan Tuhan, memang takut akan Tuhan, sehingga damai itulah yang diciptakannya untuk mendapatkan hidup yang baik. Sehingga dengan hidup yang baik saya percaya berkat umur panjang juga ada. Kenapa? Karena ada sukacita, ada kesehatan ya. Percaya nggak saudaraku ya? Saya percaya itu bisa aja Tuhan bisa menjawab doa kita karena suasananya, keadaannya memang mendukung untuk diberkati. Ya untuk apa umur panjang? Katakanlah kerjaannya berantem terus, minta umur panjang tapi seumur-umur hidup nggak pernah damai. Ya hidupnya mungkin penuh dengan pertengkaran, dengan perkataan-perkataan yang kotor, hanya jahat-jahat aja. Saudaraku, saya rasa hidup nggak jadi berkat. Tapi kalau kita hidup jadi berkat, terus kita berdoa, saya percaya Tuhan juga dengar doa kita ya. Kenapa? Karena kalau jadi berkat, ya saya percaya saudaraku semua juga ngarepin umur panjang, ya. Tuhan juga mau pakai hidup kita. Nah itulah saudaraku ya. Kita lihat sini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sudah kulihat di sini ya, kalau jahat itu ditentang sama Tuhan. Jadi tidak maksud saya tidak nyambung sama Tuhan. Kalau ditentang berarti kan dia berlawanan, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau hidup dengan Tuhan, saudaraku mau hidup secara kebenaran atau dilindungi Tuhan, ternyata ini juga nggak bisa. Jadi tadi saya sudah katakan, saudaraku, dalam kondisi yang nggak baik kita mau diberkati, dalam kondisi yang nggak baik kita mau umur panjang, kondisi yang nggak baik, saudaraku mau dilindungi Tuhan, ya tentu di sini kita perlu merenung lagi, saudaraku ya. Sekarang kalau ada yang nggak baik, mana mungkin saudaraku bisa terima yang aman, ya kan? Kalau kondisi nggak baik, mana mungkin kita mau terima yang damai-damai. Saudaraku itu susah sekali, makanya kita diingatkan ya kalau anak-anak Tuhan, hidup dalam Tuhan, dalam pujian ya, terus mencari Tuhan, lalu saudaraku terus takut akan Tuhan, yang dilihat apa saudaraku ya, karena itu yang harus kita kerjakan, itu juga yang harus kita ajarkan. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan seperti apa, ya udah jelas saudaraku ya kalau berseru, saudaraku ya kalau berteriak minta tolong Tuhan menjawab, Tuhan melepaskan, tidak kekurangan. Bahkan juga saudaraku di sini bagaimana kalau ada damai itu bisa umur panjang, kenapa? Hidupnya sungguh menjadi berkat. Jadi kok saudaraku gimana orang-orang yang bisa diberkati Tuhan? Ya ternyata hidupnya tidak rendah, ya. Tidak rendah di sini rendah apa? Tidak rendah ininya loh Saudaraku, maksudnya tidak rendah, ya kalau saya tuh ya perbuatannya tuh maksudnya nggak hina lah, gitu ya. Perbuatannya nggak hina, ya. Dengan bahasa lain Saudaraku ya, ada yang bahasa lain pokoknya perbuatannya itu bukan perbuatan yang hina. Perbuatan yang hina perbuatan apa Saudaraku? Perbuatan yang nggak terpuji. Jadi kita harus membuat Saudaraku ya, berbuat yang terpuji untuk Tuhan. Jadi kalau nggak terpuji, udah pasti saudaraku ya, di situ bahkan Tuhan menentang untuk dilenyapkan. Tetapi bagaimana orang benar di sini selalu mendapat perhatian Tuhan. Saudaraku, jadi orang benar itu selalu mendapat perhatian. Makanya saudaraku, berjuang hidup benar itu saudaraku itu nomor eh, yang tertinggi ya, nomor satu tapi nomor yang tertinggi. Kenapa? Maksudnya penting gitu ya. Pentingnya di sini saudaraku, karena apa? Karena memang disitulah letaknya kita itu saudaraku ya, bisa semua bisa kita dapat aman dalam keadaan
kehidupan kita, ya. Untuk itu kalau saudaraku yang benar-benar di dalam Tuhan, ternyata hidup benar di sini saudaraku, hidup yang mau ya mendengarkan Tuhan, yang mau mencari Tuhan, yang mau hidup dengan Tuhan lah. Jadi hidup yang di dalam Tuhan itu seperti apa saudaraku ya, di dalam hidupnya sehari-hari, tentu dalam pujian, ya dalam ketekunan, dalam mencari Tuhannya, dan juga dalam takut akan Tuhan itu terus lebih lagi, lalu hidup dalam damai. Dan disitulah saudaraku saya percaya hidupnya di situ penuh dengan kasih sayang Tuhan dan ya percaya saudaraku kalau semua baik pasti ada pertolongan Tuhan juga ya. Jadi kalau saudaraku sampai hari ini, wah saya bertengkar terus Bu, wah saya salah paham terus. Saudaraku balik lagi ya kepada firman Tuhan. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah berkat. Jadi mungkin, oh saya nggak ada teman Bu, di rumah saya cuma sendirian. Saya doang yang bertobat, saya doang yang baik. Ya tetap baiklah. Karena anak Tuhan. Karena saudaraku anak Tuhan. Jadi walaupun sendiri, bertahanlah. Saya harus tetap baik. Saya harus tetap memuji Tuhan. Walaupun kanan kiri nggak suka, ya kita harus menjadi pribadi. Yang satu pribadi mengenal Tuhan. Jadi jangan mengharapkan orang lain bisa bersama terus dengan kita. Jangan mengharapkan orang lain terus bisa kita ajak doa, kita ajak nyanyi. Belum tentu saudaraku ya. Bernyanyilah sendiri ya. Berdoalah sendiri. Walaupun mungkin kadang-kadang bersama dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, kenapa? Karena kita harus menjadi pribadi yang benar-benar di dalam Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakannya itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ya, akhirnya Tuhannya hadir dan apa yang dinyatakan. Saya percaya saudaraku ya. Di sini Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi saudaraku, di sini Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, kepada orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, bagaimana kalau kita memang sudah di dalam kebenaran? Saudaraku, apakah ini nggak ada kejadian seperti ini? Kalau tadi, oh dalam kesesakan, orang benar juga. Ya, yang berteriak-teriak minta tolong, orang benar juga. Yang ditindas, orang benar juga. Lalu kalau di sini dikatakan, ya, yang meminta diselamatkan, saudaraku, orang yang patah hati. Hari ini saudaraku patah hati kah? Hari ini saudaraku hancur hati kah? Saudaraku percaya bahwa Tuhan kita yang akan menunjukkan. Ya kasih setianya Tuhan akan menunjukkan kebaikannya. Jadi kalau saudaraku patah hati hari ini. Saudaraku remuk hatimu hari ini. Saudaraku jangan kemana-mana. Ya jangan bicara kemana-mana. Bicaralah dengan Tuhan. Tunjukkan wajahmu. Supaya berseri-seri tadi udah saya katakan. Tunjukkan wajahmu kepada Tuhan hari ini. Ya bernyanyi saudaraku memuji Tuhan. Ya hari ini kalau saudaraku mengalami semua itu, harapan kita, cinta kita, tujuan kita, Tuhan lihat dan Tuhan akan mendengarkan kita. Dan itulah penolong yang setia, itulah penolong yang ajaib. Jadi kalau saudaraku bisa merasakan, ya rasakanlah hidup di dalam Tuhan. Karena saudaraku nggak akan bisa merasakan yang baik di luar Tuhan. Saudaraku nggak akan bisa merasakan yang lihat seperti ini, ya, yang patah hati, yang remuk hati, saudaraku Tuhan akan menerima. Biasanya kalau lagi hancur hati, patah hati dunia ini, bagaimana saudaraku ya? Siapa yang mau nerima orang susah? Coba saudaraku ya. Ada nggak keluarga? Adakah mungkin teman? Oh kita lagi susah, lagi diterima. Oh ya kita lagi susah dihibur. Kita lagi susah, oh langsung ditolong. Mungkin ada, saudaraku. Tetapi nggak banyak yang berempati. Nggak banyak yang bisa mengerti maksud saya. Bahkan juga untuk menolong itu saudaraku. Dengan keadaan kita yang nggak baik, itu nggak semuanya. Ya, kalau bukan malaikat Tuhan yang kirim atau Tuhan yang ada saudaraku, itu sulit sekali. Jadi kalau saudaraku, itulah yang kita harus tahu. Ya, hidup di hadapan Tuhan bukan berarti hati kita itu selalu baik. Justru ketika kita patah hati, hancur hati saudaraku ya, Tuhan satu-satunya. Tempat kita terus mengadu, apa yang harus kita adukan? Oh Tuhan, ya inilah yang di dalam hati kita. Jadi kalau saudaraku menangis, menurut saya lebih baik menangis di hadapan Tuhan. Daripada saudaraku, oh ngomong sama ini nangis, ngomong sama ini nangis, ketemu si ini lagi nangis lagi, ketemu siapa nangis saudaraku, boleh aja kalau saudaraku mungkin lagi melakukan yang benar. Tetapi kalau saudaraku hanya ketemu siapa aja terus nangis, nggak ada untungnya. Ketemu Tuhanlah saudaraku yang paling tepat untuk menangis, itu menurut saya. Ya kalau hamba Tuhan memang karena melayani Tuhan, saudaraku silakan aja nangis. Tetapi kalau saudaraku hanya cerita, sekedar cerita, terus saudaraku nangis, nanti habis air mata, nggak ada jawaban apa-apa. Tapi kalau kita benar-benar posisi lagi remuk hati,
Terus kita berseru sama Tuhan. Waduh, itu tempat yang paling nyaman saudaraku. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Sahabat yang paling setia waktu susah itu cuma Tuhan. Saya bisa ngomong, saya sudah merasakan. Ya, kalau saya lihat dunia ini, bukan orang nggak baik saudaraku, orang juga baik saudaraku. Tetapi sampai di mana kebaikan orang saudaraku ya. Kalau ngomong Tuhan, sampai jiwa kita, hati kita yang paling dalam. Orang sudah ngatain kita stres, orang sudah ngatain kita, oh ya seburuk-buruknya bisa dikatakan begitu. Tetapi Tuhan kita nggak pernah menganggap kita ini stres. Nggak pernah menganggap kita ini gila, nggak pernah menganggap kita ini nggak baik, saudaraku. Tuhan menganggap kita baik ketika kita mau datang, saudaraku. Ketika kita mau mengadu, ketika kita mau berseru, berserah, kita mau benar-benar mencari Tuhan, sesetres apapun, ya segila apapun, ya kalau karena di sini dikatakan ya di situ dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Ya ini kenapa saudaraku? Karena dia memang benar-benar hidup lagi jatuh-jatuhnya. Ya saudaraku ya, itulah kita juga harus ya kalau lagi jatuh ya pura-pura gilanya, ya saudaraku ya sudah kita di hadapan Tuhan seperti apa hidup kita di hadapan Tuhan. Dan itulah yang kita harus memang belajar saudaraku ya, bahwa hidup ini memang benar-benar nggak mudah, nggak mulus, ya nggak gampang. Sekalipun sudah hidup dalam pertobatan, sudah hidup melayani Tuhan, udah jadi hamba Tuhan sekalipun, masalah ini yang namanya tekanan, tindasan, saudaraku itu benar-benar ada terus. Saya kasih tahu aja. Jadi kalau mau hidup tenang, berdoalah. Kalau hidup tenang, saudaraku, hadirkan Tuhan. Pujilah Tuhan. Baru saudaraku kita punya hidup tenang. Baru kita punya hati ini utuh, saudaraku. Kalau enggak remuk terus. Ya kalau enggak, saudaraku, hati kita ini hancur terus. Dan itulah yang memulihkan memang Tuhan. Saya merasakan, saudaraku ya. Saya sudah lupa dengan kebutuhan hidup. Karena masalah yang lain udah terlalu banyak. Jadi lupa nggak punya rumah, lupa nggak punya uang, lupa. Yang saya tahu masalah saya udah terlalu banyak. Jadi saya lupa besok makan apa, saya lupa besok berteduh di mana. Saudaraku sampai hari ini ya Tuhan menunjukkan ini pun ya saya baik. Hanya tahu pokoknya yang penting Tuhan dulu deh. Kalau ada Tuhan pasti semuanya beres. Jadi itulah saudaraku yang paling penting. Pokoknya Tuhan dulu. Saudaraku jangan ngurus yang lain. Tuhan dulu. Saudaraku buru-buru mau ini mau itu, Tuhan dulu. Saudaraku mau butuh apa hari ini? Saya butuh rumah, Bu. Jangan buru-buru bikin rumah, jangan buru-buru beli rumah. Tuhan dulu. Begitu ke jodoh. Waduh, yang penting udah nikah, yang penting udah dapet jodoh. Saudaraku Tuhan dulu. Saudaraku nggak akan ada hidup yang tenang, nggak akan ada hidup yang baik tanpa adanya Tuhan. Saudaraku jangan langsung bilang gini, oh iyalah Bu, memang pasti begitu. Saudaraku, itu bukan kata-kata yang membuat hidup saudaraku lebih baik. Tetapi dengan kita belajar, iya, kita harus merenung. Itu yang paling baik, saudaraku. Sikap yang paling baik di hadapan Tuhan adalah ketika kita mendapatkan penerangan, kita merenungkan. Bukan mengucapkan iya. Kalau iya buktinya apa? Di sinilah saudaraku ya. Kita harus mengiyakan karena apa kata firman Tuhan. Jadi kalau saudaraku ini bisa tertulis menurut saya. Ini satu gambaran bagaimana orang-orang benar yang punya banyak masalah. Nggak kurang-kurang saudaraku juga remuk hatinya. Hancur hati, ditindas dengan perlakuan-perlakuan yang nggak baik. Dan bagaimana kalau saudaraku mungkin juga itu bukan atas perbuatan orang, tapi perbuatan sendiri. Memang dosanya sendiri. Biasanya kalau dosa sendiri, saudaraku, wah nggak ngaku. Saudaraku ingat di sini ya perbuatan sendiri. Bisa saudaraku. Ini kan karena perbuatan sendiri sehingga banyak. Ya contohnya gini, kalau utang contohnya, yang salah siapa? Ya salah sendiri saudaraku. Kalau sakit bisa nggak salah yang lain? Tetap juga salah sendiri. Makanya cobaan itu karena apa? Karena keinginan kita sendiri. Nah kalau bisa kita bertobat hidup dengan Tuhan, kita bisa mengurangi semua itu saudaraku. Karena apa? Karena kita takut Tuhan. Sehingga kita nggak mau bikin cobaan-cobaan yang baru. Kenapa? Kita udah turun-temurun dalam dosa saudaraku ya. Sehingga ketika kita saudaraku tetap hidup dalam dosa, saudaraku harus tahu. Cobaan udah pasti banyak. Masalah pasti banyak. Karena sekalipun hidup dalam Tuhan, kita kadang-kadang masih banyak kesalahan. Yang dibilang udah bertobat, masih banyak yang diperbuat. Nggak sadar saudaraku. Untuk itu di sini ketekunan kita menentukan saudaraku ya. Makanya kalau hidup itu bukan bukan hidup yang seperti gampang-gampang. Hidup yang dibilang di dalam
Karena di dalam itulah kita bisa, di dalam Tuhan maksudnya. Jadi kalau saudaraku hidup di dalam berarti jangan keluar. Ya, di dalam Tuhan maksudnya apa? Dalam Yesus, dalam firman-Nya, bahkan dibilang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, apa? Dalam lingkungan lingkaran kebenaran. Ada roh, ada firman, ada anak. Jadi kalau saudaraku di sini kita tahu bahwa roh, firman dan anak ini benar-benar maksud saya ya di sini kebenarannya itu saudaraku baru kita bisa merasakan hidup ini bisa oh ya kita bisa terus memuji Tuhan. Kita terus bisa bertekun, kita terus bisa hidup takut akan Tuhan, enggak berani berbuat-buat yang lain-lain. Pokoknya kalau di dalam artinya enggak melakukan yang lain-lain, hanya melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan untuk yang kita lakukan. Sehingga ketika kita mau melakukannya, saudaraku, memang punya dasar bahwa Tuhan ada, Tuhan yang kita hormati, Tuhan yang kita takuti, Tuhan sumber hidup kita. Sehingga waktu kita melakukan itu bukan sekedar, saudaraku, kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa? Tenang dalam hidup kita. Untuk mendapatkan kelepasan, untuk mendapatkan jawaban. Sehingga hidupnya tidak menjadi celah, hidupnya menjadi berkat. Kenapa? Karena memang hidupnya ya hidup yang terpuji, bukan yang tidak terpuji. Jadi kenapa? Karena hidupnya memuji Tuhan. Hidupnya mengagungkan Tuhan dan mau hidup di dalam Tuhan. Sehingga kalau mendapatkan hidup layak, hidup baik, menjawab, maksud saya gini, mendapatkan jawaban, ya karena memang hidupnya ada di dalam Tuhan. Saudaraku sempurna, ya sempurnanya di sini karena memang Tuhannya yang benar-benar terbentuk di dalam kita. Kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Saudaraku, saya percaya di sini. Tidak satu pun yang patah. Berarti Tuhan bisa melakukan apapun buat kita. Jadi saudaraku, ternyata kalau kita renung-renungkan ini, kita pelajari di sini saudaraku ya. Tetap kita bisa semuanya itu memang hanya Tuhan. Bisa dibilang usaha kita ini enggak ada saudaraku ya. Usaha kita hanya terus aja sama Tuhan. Bisa dibilang ya di follow up lah hidupnya dengan Tuhan. Diikutin terus, dikerjakan terus, dimaui juga terus, ditekuni terus saudaraku sedalam-dalamnya. Supaya bisa menggali ya, menggali apa yang Tuhan janjikan, menggali apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita sehingga kita bisa mencapai apa yang dijanjikan Tuhan bahwa yang sesungguh-sungguhnya dalam perlindungan Tuhan itu apa saja. Yang dibilang dalam perlindungan Tuhan itu apa saja saudaraku ya? Dalam kesesakan, ya, dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam masalah-masalah kita. Semua ini saya bicara tidak ada satupun yang di luar daripada kehidupan kita. Tapi dalam seluruh kehidupan kita dari awal sampai akhir bersama dengan Tuhan dan akhirnya kita bisa merasakan semua ternyata kalau Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu hadir dan saudaraku bisa melihat juga janji bisa dibuktikan bahkan bagaimana Tuhan itu terus menuntun orang-orang benarnya, orang percayanya saudaraku ternyata yang terus ada di situ. Yang terus di dalam Tuhan maksud saya ya, tidak keluar daripada Tuhan. Jadi kalau saudaraku mau ada dalam kebaikan Tuhan, saudaraku jangan lupakan Tuhan, itu benar. Ya, jangan hidup yang tidak terpuji, tapi hiduplah yang penuh dengan pujian. Dan terus mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan untuk kita bisa mencapai hidup. Apa yang dikatakan firman Tuhan untuk mendapatkan pertolongan, yang dikatakan firman Tuhan mendapatkan jawaban dan kelegaan, kelepasan itu saudaraku ya. Kalau kita sendiri tidak mengikutinya ternyata saudaraku tidak mudah sekalipun kita sudah hidup dalam Tuhan. Maksud saya sudah hidup benar katanya, tetapi sekalipun sudah benar kita harus terus mengikuti apa yang harus kita kerjakan sampai kita bisa mencapai apa yang dijanjikan Tuhan buat orang yang benar-benar percaya dan kita bisa merasakan bahwa benar-benar Tuhan melindungi kita. Kenapa? Karena segala apa yang kita alami selesai. Ya, apa yang kita hadapi terjawab. Apa yang kita semuanya kita bisa rasakan keluputan ya, bisa rasakan
Semuanya bisa rasakan, bahkan kita yang paling luar biasa kalau saudaraku mungkin dikasih waktu umur panjang, ya. Itulah saudaraku bisa merasakan lebih banyak. Kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudaraku, hukuman buat siapa? Hukuman buat orang fasik. Orang fasik di sini orang seperti apa? Orang yang tidak mendengar dan tidak mau melakukan perintah Tuhan. Ya orang yang tidak mengikuti Tuhan yang pasti saudaraku. Tetapi yang mengikuti Tuhan di sini saudaraku hamba-hambanya berarti kalau dibilang hamba-hambanya orang-orang yang benar-benar sudah menghamba sama Tuhan. Jadi kalau saudaraku ya kita melihat di sini saudaraku ternyata kita itu yang sudah hidup dalam Tuhan hukumannya itu enggak ada. Makanya kalau saudaraku yang percaya ya, yang percaya benar-benar dibaptis saudaraku lepas dari hukuman. Benar saudaraku ya. Hukuman itu bisa lepas ketika kita memang bersama dengan Tuhan. Kalau saudaraku bicara sampai hari ini, ya mungkin semua orang merasa enggak kok saya baik-baik aja. Saudaraku yang dilihat kenapa? Karena tabungan masih ada, uang ada kok, masih ada. Saudaraku itu enggak sempurna. Kalau cuman punya uang enggak sempurna. Di sini saudaraku sudah hidup. Hidupnya itu sudah benar-benar ada di kehidupannya, untuk kebutuhannya, kebutuhan luar dalam, jasmani, rohani. Ditambah lagi keselamatannya saudaraku ya. Ini yang dibilang memang dilindungi Tuhan. Jadi bukan hanya punya uang. Kalau saudaraku punya uang itu masih suka berantem, belum. Ya, punya uang tapi masih jahat, ya apalagi. Saudaraku tidak, tapi yang benar-benar di sini saudaraku tidak menunjukkan kepada uang, tapi menunjukkan kepada kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita bisa melepaskan diri dari semua masalah, dari pergumulan, dari kesesakan, dari cobaan dan apapun juga yang merintangi, menindas, bahkan membelenggu hidup kita sampai kita bisa benar-benar bersama dengan Tuhan dan kita bisa merasakan bahwa kita benar-benar dilindungi Tuhan. Dan itulah saudaraku ya, yang kita wajib ketahui sebagai orang yang percaya supaya hidupnya memang sekalipun remuk redam tetap Tuhannya diharapkan. Sekalipun sudah keadaan nggak baik tetap Tuhan yang diharapkan. Dan akhirnya bisa lihat bahwa Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Dari situ saudaraku ya, benar-benar kita itu tahu bahwa kita yang di dalam Tuhan tidak dihukum. Amin ya. Tidak dihukum, tapi dilepaskan. Jadi tidak di bawah hukuman lagi saudaraku. Jadi untuk gimana untuk bisa merdeka Bu? Kalau keadaan saya begini-begini. Saudaraku berjuang dalam Tuhannya lebih lagi. Gimana saya bisa sukacita kalau kondisinya begini, oh dia begini, dia begitu. Atau bahkan diserang terus atau berantem. Saudaraku kita bisa menciptakan. Karena dibilang cari damai sedapat-dapatnya. Berarti kitanya yang harus menciptakan damai salah satunya. Jadi saudaraku ini perjuangan kita ya. Hidup di dalam Tuhan sampai kita bisa merasakan benar dalam kesesakan saya dilepaskan. Ya, dalam remuk hati ditindas saya bisa mendapatkan kelegaan. Pokoknya apapun yang diharapkan sama Tuhan semuanya beres, semuanya selesai, semuanya bisa diluputkan. Keadaan-keadaan yang seperti apapun semua bisa selesai. Ternyata disinilah letaknya bahwa orang percaya bisa merasakan bahwa Tuhannya menolong, Tuhannya melindungi. Kenapa? Karena memang semua harapannya dibawa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jadi kalau saudaraku nggak baik memang, kenapa? Kok nggak ada jawaban? Kenapa? Kok hidup saya begini-begini? Ya saudaraku perlu kembali lagi kita lihat apakah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudaraku percayalah bahwa hidup kita udah pasti dilepaskan dari kutuk, dari maut, dari semua yang nggak baik. Sehingga sekalipun masalah kita bertubi-tubi, masalah kita banyak, penindasan terjadi, bahkan apapun juga, saudaraku katakan di sini dibilang, ya kita ini kalau benar di hadapan Tuhan, enggak ada yang bisa menghukum kita saudaraku. Kita nggak bisa dihukum siapapun juga. Kenapa? Karena Tuhan kita ada. Untuk itu perlunya hadirnya Tuhan. Saudaraku, karena kita butuh selalu dalam kehidupan kita. Sehari-hari, bukan uang. Tapi kehidupan kita seluruhnya ini. Saudaraku yang perlu, saudaraku dimerdekakan nomor satu apa? Hati kita. Saudaraku hati kita. Kalau hati kita sudah merdeka, kita bisa ya bernyanyi. Untuk itu kita lihat orang-orang yang percaya sama Tuhan pasti suka menyanyi, sukanya bernyanyi, sukanya berdoa, sukanya saudaraku ya benar-benar berbuat baik supaya apa? Supaya bisa nyatakan Tuhan di
hidupnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dengan hidup yang baik. Untuk itu mari saudaraku ya, yang kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita tetap eee, menghidupkan iman, menghidupkan dengan cara perbuatan kita juga. Jadi ada iman, ada perbuatan. Jangan saudaraku cuman, beriman tapi perbuatannya nggak ada. Ini menunjukkan apa? Perbuatan kita. Orang yang sudah percaya perbuatannya apa? Nah inilah, oh ya, inilah yang kita lakukan. Tetap hidup dengan Tuhannya, ya, dengan cara memuji Tuhan, dengan cara terus mencari Tuhan. Dengan cara apa saudaraku ya? Terus takut akan Tuhan. Dan berjuang untuk ada dalam damai sejahtera. Ya, untuk bisa berdamai dengan siapapun juga. Dan disitulah saudaraku ya, kita bisa melihat sekalipun kita remuk redam hati kita bisa menemukan ya hati yang lebih baik lagi. Ya, di sini kita juga bisa merasakan bagaimana sampai semuanya kita bisa terlepas, ya, kita semuanya bisa eh, mencapai yang Tuhan kehendaki. Ya, sampai kita nggak kekurangan apapun. Kalau saya ngitung berkat Tuhan itu banyak sekali saudaraku. Tapi yang penting di sini, marilah saudaraku ya, ini aja yang harus kita lakukan ya. Teruslah memuji Tuhan, teruslah mencari Tuhan, teruslah saudaraku ya, oh, takut akan Tuhan dan kita terus mencari damai dan selanjutnya kita tetap berjuang, tetap bergumul kami karena percaya saya sendiri percaya saudaraku ya, kalau kita yang sudah sama Tuhan, menghamba sama Tuhan pasti tidak dalam hukuman, tapi kita pasti akan dilepaskan ya. Untuk itu mari saudaraku terus di dalam Tuhannya sampai kita bisa melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Saudaraku kalau dulu Daud dijanjikan dan jadi raja, saudaraku dijanjikan jadi apa? Supaya itu bisa dibuktikan. Untuk itu mari kita terus bertekun dalam Tuhan supaya perlindungan Tuhan kelihatan selama kita berjuang, Tuhan melindungi kita, selama kita bergumul Tuhan melindungi kita, selama ada masalah Tuhan melindungi kita. Dan itulah saudaraku ya, dengan iman kita kepada Tuhan, percayalah saudaraku ya, dengan kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, akhirnya kita bisa dilepaskan. Kenapa? Karena orang benar itu tidak dibawa kutuk, tetapi dibawa berkat, ya tidak dihukum, tapi dilepaskan. Untuk itu siapa yang hari ini berjuang terus dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan takut akan Tuhan yang benar, saudaraku saya percaya, akhirnya hukuman apapun bisa lepas karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudaraku ya, kita sama-sama mengangkat tangan kepada kita, tangan kita kepada Tuhan untuk bisa benar-benar hidup di dalam Tuhan. Mari saudaraku ya. Oh Bapa, kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami nggak sanggup, tapi Engkau sanggup Tuhan. Kami nggak bisa, tapi Engkau bisa Tuhan. Kami datang kepadamu, kami mencari wajah-Mu, kami mencari pertolongan daripadamu Bapa. Karena kami tahu satu-satunya Tuhan, sandaran kami, harapan kami, tujuan kami Tuhan untuk mendapatkan Kau. Tuhan, Engkau saja Tuhan penolong kami, Engkau saja Tuhan yang kami ikuti, Engkau saja Tuhan Yesus yang sanggup melakukan apapun juga Tuhan. Untuk itu mari ya Tuhan Yesus bekerjalah, melalui Roh Kudus-Mu bekerjalah Tuhan dengan firman-Mu, supaya apapun yang kami harapkan kami boleh mencapai karena Engkau ada Tuhan. Kami mengharapkan Engkau karena Engkau hidup Tuhan. Untuk itu biarlah setiap yang hari ini benar-benar Tuhan aku remuk datang kepadamu dan aku banyak masalah datang kepadamu dan aku banyak yang digumuli terus datang kepadamu. Mari Tuhan Yesus, biarkan siapapun yang datang dengan pergumulan, datang dengan remuk hati, datang Tuhan dengan masalah-masalahnya, Tuhan Kau hadir, Kau tolong, Kau tuntun, Kau sama Tuhan. Sehingga siapapun yang percaya kepadamu, janjimu Tuhan melepaskannya di dalam nama Kristus. Biarlah Tuhan setiap yang percaya boleh menerima, setiap yang hidup di hadapan-Mu benar-benar bisa mendapatkannya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus tuntunlah supaya benar-benar Tuhan di mana kami yang percaya tidak dipermalukan, tetapi kami benar-benar Tuhan bisa mempermuliakan nama-Mu, bisa bersaksi untuk-Mu Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus bekerjalah melalui firman Tuhan dan siapapun Tuhan yang berharap siang hari ini benar-benar bisa menerima kelegaan, bisa menerima kelepasan, bisa menerima damai sejahtera, bisa menerima sukacita karena Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang mau hadir, Engkau sungguh Tuhan yang mau jawab, Tuhan yang mau melepaskan, Tuhan yang mau menolong, bahkan Tuhan yang akan mencukupkan kehidupan kami. Siapapun Tuhan hari ini yang berbeban berat, Tuhan Kau jamah yang menghadapkan hidupnya dengan masalah banyak, dengan beban berat, dengan hati yang remuk Tuhan, bahkan seperti apapun keadaan mereka, Tuhan, tapi semua itu datang kepadamu. Mari Tuhan Kau lawat, Kau jamah umat-Mu dimanapun berada. Engkau jamah umat-Mu dimanapun mereka. Oh hadir Tuhan dan tolonglah mereka Tuhan untuk lepas dari segala pergumulannya, untuk lepas dari segala masalahnya, untuk lepas dari segala sakit, penyakit, utang, apapun belenggu-belenggunya ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang bisa menyelamatkan. Untuk itu Tuhan, inilah kami semuanya datang kepadamu dan tolonglah kami, tuntunlah kami untuk lepas dari segala cobaan, untuk lepas
lepas dari semua masalah, untuk lepas dari semua pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan, karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami, tetap di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, sehingga kami melihat kebenaran-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, yaitu kami dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sempurnakanlah eh, firman-Mu dan genapilah di dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pergumulan kita selesai dengan kita terus hidup di dalam Tuhan. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.